Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan tugas presentasi tugas 12 filsafat hukum Islam. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu filsafat hukum Islam Bapak Dr. Henvin Yogi Pradikta MHI dan teman-teman yang saya banggakan. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan tugas 12 yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Langsung saja. Define law, man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai define law dikarenakan aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas itu betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami juga, ada kutipan, konsep hukum menurut usul fikih itu pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan yaitu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitin dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Menurut Qaduri, warga negara Islam itu adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Tetapi pada kenyataannya hukum Islam adalah perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itu, hukum dan dalam pandangan pemikiran Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek inilah kita mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.
Selanjutnya ada pembangunan hukum di Indonesia. Dalam membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia. Yang pertama ada sistem hukum adat, Islam dan dari Barat sebagai bahan bakunya. Yang ketiga ada sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ada sarana dan prasarananya. Tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.